Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini tanggal 2 April 2021 kita akan lanjutkan membaca tafsir dari software atau aplikasi Quran Tadabbur. Nah, kemarin kita alhamdulillah sudah membaca tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Muyassar. Nah, sekarang kita akan membaca tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kita mulai dari ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tafsirnya berarti ini ketiga ayat yang pertama tadi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketiga ayat yang pertama merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah, Tuhan, sifat al-mulk, raja, dan sifat uluhiyah yang disembah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Baik, kita lanjut. Sudah dijelaskan. Nah, ini ayat ke-4. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia, karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai qarin pendampingnya dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan fahisyah hingga kelihatan bagus olehnya. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkannya melalui bisikan dan godaannya. Dan orang-orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah SWT. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin, teman setan, yang mendampinginya. Mereka bertanya, juga termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam. Maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Dan di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Anas tentang kisah kunjungan Safiyah kepada Nabi SAW yang saat itu sedang iktikaf. Lalu beliau keluar bersamanya di malam hari. Safiyah ya. Bersamanya di malam hari untuk menghantarkannya pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW bersua dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansor. Di saat melihat Nabi SAW, bergegaslah keduanya pergi dengan cepat. Maka Rasulullah bersabda, perlahan-perlahan kamu berdua. Sesungguhnya ia adalah Safiyah binti Huyayin. Maka keduanya berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya, dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bahr, telah menceritakan kepada kami Adi ibnu Abu Imarah, telah menceritakan kepada kami Ziyad An-Numairi dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Jika anak Adam mengingat Allah, maka bersembunyi, dan jika ia lupa kepada Allah, maka setan menelan hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan bisikan setan yang tersembunyi. Hadis ini berpredikat gharib. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Asim bahwa ia pernah mendengar Abu Tamimah yang menceritakan hadis berikut. Dari orang yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW, ia mengatakan bahwa di suatu ketika keledai yang dikendarai oleh Nabi SAW tersandung, maka aku berkata, celakalah setan itu. Maka Nabi SAW bersabda,
Janganlah engkau katakan celakalah setan, karena sesungguhnya jika engkau katakan celakalah setan, maka ia menjadi bertambah besar, lalu mengatakan dengan kekuatanku aku kalahkan dia. Tetapi jika engkau katakan bismillah, maka mengecillah ia hingga menjadi sekecil lalat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, syaratnya jayyid lagi kuat. Dan di dalam hadis ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa hati itu manakala ingat kepada Allah, setan menjadi mengecil dan terkalahkan. Tetapi jika ia tidak ingat kepada Allah, maka setan membesar dan dapat mengalahkannya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Ad-Dahab Ibnu Utsman, dari Sa'id al-Makbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu apabila berada di dalam masjid, lalu setan datang, lalu setan diikat olehnya sebagaimana seorang mengikat hewan kendaraannya. Dan jika ia diam, tidak berzikir kepada Allah, maka setan berbalik mengikat dan mengekangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalian dapat menyaksikan hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan maznuk, yaitu orang yang diikat pada lehernya, maka engkau lihat dia condong seperti ini, tidak berzikir kepada Allah. Adapun orang yang dikekang, maka ia kelihatan membuka mulutnya dan tidak mengingat Allah SWT. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, setan yang bersembunyi. An-Nas ayat 4. Bahwa setan bercokol di atas hati anak Adam, maka apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya. Dan apabila ia ingat kepada Allah, maka setan itu bersembunyi. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa pernah diceritakan kepadanya, sesungguhnya setan yang banyak menggoda itu selalu meniup hati anak Adam, manakala ia sedang bersedih hati dan juga manakala sedang senang hati. Tetapi apabila ia sedang mengingat kepada Allah, maka setan bersembunyi ketakutan. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubung dengan makna firman-Nya al-waswas, bahwa makna yang dimaksud ialah setan yang membisikkan godaannya. Apabila yang digodanya taat kepada Allah, maka setan bersembunyi. Kita lanjut sebentar. Ini ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah makna ayat ini khusus menyangkut Bani Adam saja sebagaimana yang ditujukan oleh makna akhirnya ayat, ataukah lebih menyeluruh dari itu, menyangkut Bani Adam dan jin? Ada pendapat mengenainya. Berarti makhluk jin pun termasuk ke dalam pengertian lafaz an-nas secara prioritas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ada kalanya digunakan lafaz rijalun minal jin, laki-laki dari kalangan jin, ditujukan terhadap mereka, maka tidaklah heran bila mereka jin dikatakan dengan istilah an-nas. Satu ayat lagi ya. Minal jinnati wan nas. Ini agak panjang ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dari golongan jin dan manusia. Maka ayat ini merupakan rincian dari firman-Nya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian dijelaskan oleh firman berikutnya, dari golongan jin dan manusia. Hal ini menguatkan pendapat yang kedua. Dan menurut pendapat yang lainnya, firman-Nya berikut ini, dari golongan jin dan manusia, merupakan tafsir dari yang selalu membisikkan godaannya terhadap manusia. Tafsir ayat sebelumnya ya, yaitu dari kalangan setan manusia dan setan jin, sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Abu Umar Ad-Damashqi, telah menceritakan kepada kami Ubaid Al-Khashkhashi dari Abu Zaryang, telah menceritakan bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu berada di dalam masjid. Lalu ia duduk, maka Rasulullah SAW bertanya, "Hai Abu Zar, apakah engkau telah sholat?" Abu Zar menjawab, "Belum." Rasulullah SAW bersabda, "Berdirilah dan sholatlah kamu." Aku berdiri dan sholat.
Setelah itu aku duduk lagi dan beliau SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan setan jin." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setan manusia itu ada?" Beliau SAW menjawab, "Ya ada." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sholat?" Rasulullah SAW bisa menjawab, "Sholat adalah sebaik-baik pekerjaan. Barang siapa yang ingin mempersedikitnya atau memperbaiknya adalah yang melakukan apa yang disukainya dari sholatnya itu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan puasa?" Rasulullah SAW menjawab, "Amal fardu yang berpahala dan di sisi Allah ada tambahannya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sedekah?" Rasulullah SAW menjawab, "Pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak." Aku bertanya, "Manakah sedekah yang terbaik?" Wahai Rasulullah, Rasulullah SAW menjawab, "Hasil jeripayah dari orang yang merasa sedikit atau yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kepada orang yang fakir." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Nabi manakah yang paling pertama?" Beliau menjawab, "Adam." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi?" Nabi SAW menjawab, "Iya, dia seorang nabi dan juga orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah SWT." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapakah para rasul itu?" Rasulullah SAW menjawab, 311 orang, jumlah yang cukup banyak. Di lain kesempatan beliau SAW bersabda, 315 orang rasul. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, wahyu apakah yang paling besar yang pernah diturunkan kepada engkau?" Rasulullah SAW menjawab, ayat kursi. Itu Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Yang Nasai meriwayatkan hadis ini melalui Abu Umar Ad-Dimashqi dengan sanad yang sama. Hadis ini telah diriwayatkan dengan sangat panjang lebar oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya melalui jalur lain, lafaz lain yang panjang sekali. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dan dari Mansur dari Zar ibnu Abdullah Al-Hamdani dari Abdullah ibnu Syaiddad dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dalam hatiku timbul suatu pertanyaan yang tidak berani aku mengatakannya. Lebih aku sukai jikalau aku dijatuhkan dari atas langit daripada mengutarakannya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa lalu Nabi SAW bersabda, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan hingga hanya sampai batas bisikan belaka." Imam Abu Dawud dan Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadis Mansur, sedangkan menurut riwayat Imam Nasai ditambahkan Al-A'mash keduanya dari Zar dengan sanad yang sama. Demikian ini tafsir Ibnu Katsir surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.